alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadiyu ya Alimu ya Hafizu ya Mubin, 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 ya Kafiyu ya Wali ya Fatahu ya Razak, ya Kafiyu ya Wali ya Fatahu ya Razak, ya Kafiyu ya Wali ya Fatahu ya Razak, ya Kafiyu ya Wali ya Fatahu ya Razak. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tahmil bil khairi, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tahmil bil khairi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya Allah ya hayy ya qayyum, 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 ya Allah ya hayy ya qayyum. Al-Fatihah khusus untuk Mas Indra Gunawan bin Yasin, calon Raden Kota Karang. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibu Aswati binti Hamzah, calon Raden Wainata. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti suami sama Abah lagi ya, ngomong sendiri dan amplopnya kasih sendiri. Insyaallah tetap. Dan juga saudara Suhana Zirin yang juga akan calon pada kembali di negeri Ratu, semoga dikabuli oleh Allah SWT. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh. Ingat jawab salam, memberi salam. Ngertos ibu? Apa tuh? Orang Lampung ngerti nggak? Enggak. Sama, saya juga nggak ngerti bahasa Lampung. Yang jawab salam baru sebagian, jadi saya ulang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan kalau anak perawan perjaka cepat dapat jodoh. Kalau ibu dan bapak punya anak perawan, saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh anak orang kaya. Amin tengarat bu. Mudah-mudahan walaupun aminnya kayak ngaret, mudah Allah ijabah. Ini sebelum mulai, Pak Abah, ini sudah hampir jam 12, sampai jam berapa gitu? Oh jam 1 ya. Ini jam 12 kurang seperempat. Kita komit jam 1, nggak apa-apa karena ngaji ya. Sholatnya agak diakhirkan, nggak apa-apa karena ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daun salam buahnya kesemek, yang jawab salam sambil ngambek. Salam itu doa bu. Mudah-mudahan dengan jawab salam ibu dan bapak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sampai surganya Allah. Tidak hanya selamat di dunia, tapi selamat kita bertemu nanti di surganya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bi an nakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syadiqul wadul amin. Allahumma fasholli ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalina wal akhirin al mab'usy rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, para habaib, para ulama, para asatidz yang saya hormati dan saya takdimi, Bapak aparatur pemerintahan desa, pemerintahan baik sipil maupun abdi, wabil khusus kepada Bapak Kapolsek yang saya hormati, wabil khusus kepada Abah Kiai Mustahim Romli yang telah mengundang saya untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selamanya, dikuatkan iman Islamnya, dijadikan ulama yang husnul khatimah, dijembarkan rizkinya. Mudah-mudahan tahun ini katanya cuma bisa potong kambing. Saya doakan insya Allah tahun depan potong sapi. Doakan ya.
jembar rezekinya, hilang sifat meditnya. Gitu ya. Para ibu kang sami rawuh di sini yang juga sama saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang mengatur segalanya kepada kita. Dengan aturannya Allah, alhamdulillah, terutama saya pribadi tidak mimpi bisa bertemu dengan ibu bapak. Dengan wasilah Abah Komli, saya ketemunya itu di WA. Ya. Saya belum ketemu sebelumnya. Dia ketemu di WA, di internet, saya teleponan, dan dia bilang mau mengadakan haulan tasakur hafil Quran dan haulan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya diminta silaturahmi ke sini. Ini semua adalah aturan Allah, ketentuan Allah, izin Allah. Saya tidak mimpi, tetapi alhamdulillah pada hari ini bisa berbicara di depan ibu dan bapak. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini khususnya untuk saya membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya agak canggung juga, gitu ya. Saya biasanya pakai Sunda. Kalau saya pakai Sunda ngerti nggak? Enggak kan ya? Boleh lah. Rahmat serta salam semoga tercurah limpah ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atba'it tabi'innya, dan mudah-mudahan rahmatnya terlimpah pula kepada kita selaku umat yang insya Allah akan setia akan ajarannya sampai yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang saya hormati, sebelum pembicaraan mengenai khatmul Quran dan khatam Syekh Abdul Qadir, saya ingin mengajak ibu bapak meluruskan niat dulu. Kalau saya tanya ibu bapak datang ke sini niatnya mau apa? Mau apa? Mau ngaji. Ada yang niat yang lain? Dalam cerita hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran tentang hijrah Rasulullah ke Madinah, di sana dalam Al-Quran tertulis tidak kurang Allah 9 kali memuji orang yang hijrah. Lalu timbul perasaan penasaran, kata Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah semua yang hijrah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, al-amalu binniyat wa kulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh wa man kana hijratuhu lid-dunya liyusibha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ma hijara alaihi ilahi. Kata Rasulullah, ya Sayyidina Umar, setiap amal perbuatan itu tergantung niat. Amal itu tergantung niat. Setiap perkara itu tergantung pada niat. Allah melihat hati kita, niat kita. Dan lebih cenderung apa yang dikerjakan itu tergantung hati kita. Jadi niat, kata Rasulullah, siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya,
maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia, ingin mendapatkan dunia, maka dia akan dapat dunia, tapi jangan harap mengharapkan pahala. Dan barang siapa, kata Allah, karena wanita orang-orang Madinah yang ingin dinikahinya, itu juga hanya akan dapat wanitanya. Pahala jangan harap dari Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, supaya kita datang ke sini nggak sia-sia, luruskan dulu niat. Apa sih Pak Kiai Ustaz niat kita datang ke sini? Yang pertama, saya mohon niatnya ke sini itu niat karena cinta pada Allah, pada Rasulullah, para ulama, syuhada sholihin. Kenapa? Karena keuntungannya kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencari wali Allah, mencari para ulama. Kata Nabi, almar'u ma'aman yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang mereka cintai. Siapapun yang dia cintai pasti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau cinta kita kepada Allah, kita kepada Rasulullah, niatnya mencintai Allah, Rasulullah, mencintai para ulama, insya Allah nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan Rasulullah, dengan para ulama Allah. Tapi kalau kita cinta kepada orang-orang yang ahli durjana, ahli maksiat, itu nanti insya Allah bakal dikumpulkan Allah, tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bapak-bapak yang ingin nikah lagi, ada yang ingin nikah lagi ya? Asal tahu banyak nih. Boleh ibu nikah lagi? Wah, ibu jealous ya. Tapi di dunia tidak kesampaian karena takut sama orang tua. Insya Allah di akhirat pasti kesampaian bakal bertemu dengan orang yang dia cintai. Kalau para pemuda cinta pada cewek nggak kesampaian juga, insya Allah di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita akan dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Satu. Jadi kalau kita memberikan pondok pesantren, memberikan madrasah, memberikan majlis lain, memberikan majlis zikir, jangan lupa, jangan salah niat. Tapi niatnya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat yang lain. Kalau niatnya kita ingin sohor, ingin dipuji orang, ingin diciumi tangan orang, nanti mendapatnya hanya itu. Pahala dari Allah, jangan harapkan mendapatkan pahala dari Allah. Satu. Yang kedua, niatnya datang ke sini, bapak dan ibu harus niat mau tolabul ilmi, mau mencari ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam kata faridatun itu adalah sigat mubalaghah yang menunjukkan bahwa faridatun mencari ilmu yang sangat dipadukan itu mencari ilmu syariatnya Allah, mencari ilmu bab ibadah kepada Allah, bukan mencari ilmu keduniaan. Oleh karena itu di sini sedikit demi sedikit saya akan menyampaikan beberapa ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu dan bapak. Apa sih keuntungannya kalau niat kita mencari ilmu? Kata Rasulullah, ja'ala sya'atan fi thalabul ilm itu harun min al-firqatin. Duduk 1 jam dalam thalabul ilmi itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bu, Pak, pernah sholat 1000 rakaat? Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Hah?
Belum ya, termasuk ngomongna. Termasuk saya belum pernah. Abah udah pernah ya? Belum ya? Saya tahu jangan-jangan 1000 rakaat sholat tarawih saja ingin cepat saja kan? Sholat tarawih berapa di sini? 23. Tapi cepat ya. Saya tahu kalau ada imam yang lambat baca ayatnya panjang-panjang pasti pindah musola ya. Tahu itu. Betul? Betul. Bapak dan Ibu, itu keuntungannya. Duduk 1 jam mendengarkan mubalik itu lebih baik kata Rasulullah daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah maksudnya sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karena itu, karena sholat sunnah 1000 rakaat tidak mungkin kita laksanakannya, jadi sering-sering ibu pergi ke pengajian, bapak dan ibu pergi ke pengajian. Sejam tidak akan bisa mengurangi rezeki itu, ya, karena rezeki sudah dipasti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu niatnya ke sini harus niat silaturahim. Silaturahim dengan para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat dengan sesama kita. Bu, pengen banyak rezeki enggak? Betul? Pengen panjang umur? Pak, pengen panjang umur Pak? Pengen panjang rezeki? Kata Rasulullah SAW, man aib syatallahu fi rizkihi ayan sa'ulahu fi asyarihi fayasil rahimahu. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka harus silaturahim. Maka harus sering silaturahim. Kesini di samping kita niat mencintai Allah, di samping kita niat mencari thalabul ilmi, bersilaturahim, bertemu, bertatap muka dengan sesama kita, terutama dengan para ulama, itu bahkan lebih keuntungannya. Kata Rasulullah, wajhul ulama ibadah. Yang dulu ila wajhul ulama ibadah, melihat wajah ulama itu adalah ibadah. Itu baru lihatnya aja gitu. Jadi kita harus kesini niatnya silaturahim, jangan niat yang lain. Jadi niat mencintai Allah, niat mencari ilmu, niat silaturahim. Cukup? Jelas? Ada yang kurang jelas? Jadi jangan sampai salah niat. Bapak-bapak, para ustadz, para kiai mendirikan majelis taklim, mendirikan majelis zikir, jangan niat yang lain, tapi harus betul-betul niat mencintai Allah dan Rasulnya, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jangan niat ingin sohor, jangan niat ingin dipuji orang, jangan. Karena kalau niat itu berarti pahala bapak dan ibu itu tidak akan nyampe dapat pahalanya. Itu. Jadi saya minta luruskan dulu niat, jangan niat yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.